Baik, selanjutnya saya Gilang Asyifa dengan NIM 1908794 akan menjelaskan tentang teori cognitive development. Teori cognitive development adalah suatu teori yang menjelaskan tentang bagaimana seorang anak dapat beradaptasi dan juga menginterpretasikan suatu objek atau kejadian-kejadian tertentu. Seorang anak juga dapat berperan aktif dalam menginterpretasikan suatu informasi yang ia peroleh dari pengalaman, serta dalam mengadaptasikannya pada pengetahuan dan konsepsi mengenai dunia yang telah ia punya. Pemikiran seorang anak juga akan berkembang menurut tahap-tahap atau periode-periode yang terus bertambah kompleks. Dalam proses untuk mengerjakan hal ini, pemikiran anak-anak secara bertahap akan lebih abstrak dan sistematis. Tahapan-tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada tahap sensomotor di usia lahir sampai dengan 2 tahun. Menurut Piaget, perilaku pada usia baru lahir merupakan tanggapan yang refleks. Pada bulan kedua, bayi mulai menunjukkan perilaku yang terus-menerus berulang dan disebut dengan tahap sensomotor. Piaget mengatakan bahwa pada sebagian besar tahun pertama, perilakunya bersifat spontan dan tidak terencana. Tahapan yang kedua itu adalah tahap praoperasional pada usia 2 sampai 6 atau 7 tahun. Pada tahap ini, seorang anak dapat menggambarkan suatu benda atau simbol utama dengan menggunakan bahasa. Kosakata yang meningkat memberikan skema yang baru berfungsi sebagai simbol yang memungkinkan anak-anak untuk berpikir tentang objek dan peristiwa di waktu yang berbeda dan tempat yang jauh. Selain itu, bahasa memungkinkan seorang anak untuk mengkomunikasikan pemikiran mereka dan menerima informasi dari orang lain. Tahapan yang ketiga adalah tahap operasi konkret, yaitu pada usia 6 atau 7 tahun sampai dengan usia 11 sampai 12 tahun. Pada tahap ini, seorang anak berpikir secara logis dan memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan berbagai kualitas dan perspektif suatu objek atau kejadian. Misalnya, anak-anak sekarang itu menyadari bahwa sudut pandang dan perasaan mereka sendiri belum tentu dimiliki oleh orang lain dan mungkin mencerminkan pendapat yang pribadi. Mereka dapat menerapkan operasi logis hanya untuk hal yang bersifat konkret. Objek dan peristiwa yang dapat diamati itulah sebabnya disebut operasi konkret. Tahap yang keempat itu ada tahap operasi formal di usia 11 atau 12 sampai pada masa dewasa. Pada sekitar pubertas, seorang anak akan memasuki tahap operasi formal. Pada titik ini, mereka menjadi mampu berpikir dan membuat penalaran tentang hal-hal yang dimilikinya dan bersifat realitas fisik. Konsep-konsep abstrak, ide-ide hipotesis, pernyataan yang bertentangan dengan fakta, dan sebagainya. Misalnya, mereka menjadi lebih mampu untuk melihat makna yang mendasari peribahasa, seperti kacang lupa kulitnya atau habis mandi sepah dibuang. Selain itu, mereka menjadi lebih mampu memahami konsep-konsep abstrak matematika, ilmu pengetahuan, dan ilmu-ilmu sosial. Dalam proses pembelajaran, seorang guru tentunya sering kali dihadapkan pada permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan peserta didiknya. Sehingga perubahan-perubahan dan perkembangan yang terjadi pada peserta didik perlu mendapat perhatian yang lebih agar seorang guru dapat dengan mudah menentukan strategi pembelajaran seperti apa yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Piaget mengemukakan bahwa secara umum semua anak itu mengalami perkembangan dengan urutan yang sama, meskipun jenis pengalamannya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada 2 tahap perkembangan yang dialami oleh individu dalam perkembangan moral, yaitu tahap heteronomos dan tahap autonomos morality. Pada tahap heteronomos, seorang anak akan cenderung menerima begitu saja aturan-aturan yang diberikan oleh orang-orang yang dianggap kompeten dalam suatu hal. Sedangkan dalam autonomous morality, seorang anak akan menganggap bahwa aturan-aturan itu perlu dimodifikasi agar sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Tahap-tahap kognitif memiliki kaitan yang sangat erat dengan 4 karakteristik berikut. Yang pertama,
Setiap anak pada usianya yang berbeda-beda akan menempatkan cara yang berbeda secara kualitatif, terutama dalam hal berpikir atau memecahkan suatu permasalahan yang ada. Yang kedua, perbedaan cara berpikir yang seringkali dapat dilihat melalui cara mereka menyusun kerangka berpikir. Dalam hal ini, serangkaian langkah yang konsisten dalam rangka berpikirnya di mana setiap anak akan berkembang sesuai dengan usianya. Lalu yang ketiga, masing-masing cara berpikir akan membentuk suatu kesatuan yang terstruktur sehingga dapat mengendalikan pemikiran yang berkembang. Yang keempat, setiap urutan dari tahap kognitif pada dasarnya merupakan kesatuan dari apa yang telah dialami sebelumnya berdasarkan pengalamannya. Sekian dari saya, terima kasih.